Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa laqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna na'udzu bika min zawali ni'matika wa fuj'ati niqmatika wa tahawuli 'afiyatika wa jami'i sakhatika. Allahumma inna na'udzu bika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna na'udzu bika min 'adzabi jahannam wa min adzabil qubur wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ikhwani wa akhawati fid din, a'azzani wa a'azzakumullah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa Ala, melanjutkan kajian kita, pembacaan kitab Sahihu Fadailul A'mal, kitab yang disusun oleh Syekh Mustafa Mahdi hafizahullah. Semoga Allah Jalla wa Ala selalu menjaga dan melindungi beliau. Kita masuk pada bab yang keempat, yaitu berkaitan tentang fadailus sadaqat, keutamaan sedekah dan juga infak. Sebelum kita masuk pada pembahasan bab yang keempat, yang dimana Syekh hafizahullah di dalam bab yang keempat ini ada sekitar 6 pembahasan yang akan dibahas, yang insyaAllah nanti satu persatu kita akan bahas. Sedekah dan infak, kemudian memberikan nafkah kepada anak dan istri atau keluarga, kemudian juga berkaitan dengan pahala bagi istri, pembantu dan budak yang berinfak, kemudian bersedekah air, keutamaan bersedekah air, dan keutamaan beramal jariyah dan berbuat baik dan pengaruh dalam jiwa. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa Ala, perlu kita ketahui sedekah dan infak atau nafkah itu terkadang terasa sama, tapi tentunya kalau kita lebih tuntaskan dan kupas, itu tentu ada perbedaan-perbedaan. Kalau berkaitan tentang sedekah, itu sifatnya umum, tidak melulu harus uang, tidak mesti finansial, tapi bisa jadi yang lainnya. Bahkan Rasulullah SAW terkadang mengistilahkan segala bentuk kebajikan dan kebaikan tersebut dengan istilah sedekah. Seperti disebutkan di dalam satu hadis yang sahih, pernah kalangan fuqara dari kalangan muhajirin, diketahui muhajirin ini sahabat-sahabat yang tadinya bertempat tinggal atau bermukim di kota suci Mekah, kemudian berhijrah ke Madinah. Nah, ada dari kalangan du'afa mereka atau orang-orang fakir mereka berkeluh kesah atau curhat kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, ya Nabi Allah,
dhahaba ahlud dusur bil ujur. Enak betul ya menjadi orang kaya. Orang kaya itu banyak mengumpulkan pahala. Kata Nabi, wa madzak, apa itu? Faqalu, mereka pun menjawab, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, hum yusalluna kama nusalli. Itu orang-orang kaya melaksanakan ibadah salat sebagaimana kita melaksanakan ibadah salat. Hum yasumuna kama nasum. Orang-orang kaya itu berpuasa sebagaimana kita juga berpuasa. Tapi kita kalah ya Rasulullah. Ya, mereka itu bersedekah, berinfak, ya, berzakat, sedangkan kita cuma gigit jari, dikarenakan tidak ada fulus kita ini. Faqala Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah menenangkan para sahabat tadi. Kata Rasulullah SAW, kullu tasbihatin sadaqah. Setiap tasbih yang kita ucapkan itu adalah sadaqah. Wa kullu tahmidatin sadaqah. Setiap tahmid yang kita ucapkan alhamdulillah itu sadaqah juga. Wa kullu tahlilatin sadaqah. Setiap tahlil yang kita ucapkan itu adalah sadaqah. Wa kullu takbiratin sadaqah. Setiap takbir yang kita ucapkan juga itu apa? Sadaqah. Seperti juga kita mengangkatkan barang buat teman kita atau buat orang yang sudah tidak sanggup mengangkat barangnya ke dalam mobilnya, itu pun juga apa? Sedekah. Termasuk berjumpanya kita dengan saudara kita sama muslim dengan wajah yang enak, dengan senyuman, itu pun juga apa? Sedekah. Sifatnya umum. Segala bentuk kebajikan apapun itu bisa disamadengankan dengan sedekah. Nah, tidak mesti harus dengan finansial, tidak mesti dengan harta. Beda dengan infak, beda dengan nafkah, kita katakan itu pasti berkaitan dengan fulus, berkaitan dengan finansial, berinfak, ya, seperti itu. Nah itu perbedaan antara sedekah dengan infak. Secara umum kita katakan sedekah dan infak itu adalah sama. Dan fadilah keutamaannya luar biasa banyaknya, disebutkan di dalam ayat, disebutkan di dalam hadis Nabi SAW. Di antaranya disebutkan di dalam firman Allah Jalla wa Ala dalam surah Al-Baqarah surah yang kedua ayat 261. Surah Al-Baqarah surah yang kedua ayat 261. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Jalla wa Ala itu seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai, dan pada setiap tangkai itu ada 100 biji. Allah Jalla wa Ala melipat gandakan pahala bagi siapapun yang Allah Jalla wa Ala kehendaki. Dan Allah Jalla wa Ala maha luas rizkinya dan mengetahui dan maha mengetahui apa yang dilakukan oleh hambanya. Nah, artinya orang yang bersedekah pahala banyak yang dia dapatkan, bahkan jaminan surga. Kita sangat paham, sangat mengerti. Dari 8 pintu surga tersebut ada namanya pintu zakat dan juga sedekah. Artinya apa? Orang yang suka berzakat, berinfak, bersedekah, jaminannya apa? Surga. Di dunia dia mendapatkan keberkahan. Orang yang suka berinfak, bersedekah, Allah ganti dengan apa? Dengan yang lebih lagi. Sebagaimana yang Allah Jalla wa Ala nyatakan dalam surah Saba, surah yang ke-34 ayat 39, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur razikin. Dan apa saja yang kalian infakkan, Allah Jalla wa Ala akan menggantinya, dan dialah Allah Jalla wa Ala maha pemberi rizki yang terbaik. Jadi dunianya kita dapatkan, akhiratnya pun juga kita dapatkan jika kita suka berinfak dan bersedekah.
Bahkan dengan kita bersedekah, berinfak, berzakat, itu tidak lain memadamkan murkanya Allah dan marahnya Allah kepada kita. Kata Nabi kita Muhammad SAW, inna sadaqata tudfi'u ghadab Allah. Sesungguhnya dengan kita bersedekah itu apa? Memadamkan murkanya Allah dan marahnya Allah Jalla wa'ala. Naam. Itu dari sudut pandang keistimewaan dan keutamaan. Dan di dalam pembahasan yang pertama, ini berkaitan dengan keutamaan sedekah dan infak juga. Salah satu keistimewaan dari infak dan sedekah disebutkan di dalam hadis ini. An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah, semoga Allah Jalla wa ala meridai beliau. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani. Tidak ada hari yang dilewati seseorang hamba melainkan ada dua malaikat yang turun ke muka bumi ini. Siapa nama malaikat tersebut tidak diketahui. Yang jelas setiap harinya mereka turun ke muka bumi ini. Dan bahasa yang digunakan oleh Nabi SAW, ma min yaumin, tidak ada hari yang dilewati, yusbihul ibadi fihi, dilewati oleh seorang hamba. Kata-kata yusbihu itu kita katakan artinya sesuatu yang terjadi, yang dialami, bukan artinya subuh ya. Karena muncul dari sebagian orang tanpa hujah dan dalil mengatakan dengan dalil ini adanya sedekah subuh. Ini apa kita katakan tidak tepat. Antum boleh bersedekah di waktu subuh, tapi bukan berarti di waktu duha, di waktu zuhur, atau mungkin setelah zuhur, di waktu sore atau petang atau malam hari tidak mendapatkan doanya malaikat ini. Intinya Rasulullah SAW mengatakan sunnahnya kita itu untuk bersedekah di setiap hari dan tidak ada penghususan di waktu subuh. Tidak ada penghususan apa? Di waktu subuh. Malaikat yang pertama berdoa kebaikan. Fayaqulu ahaduhuma, Allahumma a'ti munfikan khalafan. Ya Allah, berikanlah ganti kepada orang yang suka berinfak dan suka bersedekah. Malaikat yang kedua, wa yaqulul akhar, sedangkan malaikat yang kedua mendoakan keburukan. Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, musnahkanlah dan hancurkanlah harta orang yang medit lagi bakhil. Hadis sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 1442, dan hadis dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 1010. Kita melihat di sini ya, salah satu ilmu yang bisa kita dapatkan dari hadis ini tentang keutamaan berinfak dan bersedekah di jalan Allah Jalla wa ala. Salah satu keistimewaannya adalah didoakan oleh malaikat tadi itu. Naam. Dan disebutkan, kita paham ya, doanya malaikat itu apa? Mustajab. Diijabah dan dikabulkan oleh Allah Jalla Jalaluh. Du'aul malaikati lil mu'minina as-salihina munfiqina bil khairi wal barakah. Malaikat yang pertama tadi itu mendoakan untuk orang-orang yang beriman, yang saleh dan salehah, yang suka bersedekah, berinfak dengan kebaikan, ya, mendoakan kebaikan di sini. Wa anna du'aahum mustajabun. Doanya para malaikat tadi itu mustajab, diijabah dan dikabulkan oleh Allahu Jalla wa ala. Nah, di sini kita paham, kita punya keyakinan Rasulullah menghabarkan kepada kita di setiap hari ketika matahari terbit, ya, tidak lain dua malaikat itu turun mendoakan kebaikan, kemudian malaikat yang kedua mendoakan keburukan. Nah,
Dan di sini sekali lagi tidak ada pengkhususan di waktu subuh saja. Dia mau bersedekah di pagi hari bagus, di siang hari juga begitu, ya, di sore hari juga Masya Allah ada keistimewaan dan keutamaan, termasuk juga di malam hari. Tidak ada pengkhususan di waktu subuh. Nah, malaikat yang pertama tersebut berdoa seperti ini, Allahumma a'ti munfikan khalafan. Ya Allah, berikanlah ganti kepada orang yang suka berinfak dan suka bersedekah. Allahumma a'ti man anfaqa malahu fi wujuhil bir wal khair minal wajibat wal mandubat. Ya Allah, berikanlah ganti kepada hambamu yang suka berinfak dengan hartanya di jalan-jalan kebaikan dan kebajikan, baik itu berwujud kewajiban seperti zakat, atau seperti nafkah kepada istri dan anak, ataupun hal-hal yang sunnah, mandubat, seperti kita bersedekah kepada orang-orang fakir dan miskin di setiap hari. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala, sedekah itu dan juga infak terbagi menjadi dua bagian. Sedekah dan infak itu terbagi menjadi dua bagian. Ada as-sadaqatul wajibah. Ada sedekah yang sifatnya wajib atau infak yang wajib. Yang kedua as-sadaqatul mandubah. Ada sedekah yang sifatnya tersebut anjuran atau sunnah. Jadi sedekah ada dua. Ada yang sifatnya wajib, ada sifatnya apa? Sunnah. Yang wajib itu Bapak dan Ibu ada 4. Yang pertama an-nafaqatu, ya, ala ahli, bersedekah, berinfak kepada anak dan istri, hukumnya wajib Bapak-bapak. Sudahkah hari ini Bapak memberikan nafkahnya kepada istri? Belum. Nah, hukumnya wajib sesuai dengan al-urub, sesuai dengan kebiasaan yang ada di wilayah kita. Di sini pasangannya berapa sehari wajibnya memberikan istri itu? 500.000? Cukup? Kurang ya? 100.000. Oke, 100.000. Itu wajibnya yang kita berikan kepada istri setiap hari. Jelas ya? Kalau kurang dari itu dan kita mampu dan istri kita tidak ridha dan tidak rela, dosa kita. Ya, jelas? Adapun lebih daripada itu, wajibnya sisa sesuai dengan takaran atau al-urub atau kebiasaan hidup kita di wilayah sini, itu 100.000. Ketika kita memberikan istri kita lebih daripada itu, misalnya 500.000 sehari, itu kebaikan suami kepada istri. Jelas ya? Yang tentu ada pahala tambahan lagi. Subhanallah, enggak cukup buat kamu 100.000. Ini aku tambahin 400.000 lagi. Jadi semua 500.000. Itu the best husband lah ya, seperti itu. Nah. Jelas ya ibu-ibu? Nih, ini sekarang subhanallah serangan balik ibu-ibu kepada para suami nih, terutama yang bakhil ya, seperti itu. Nah. Yang kedua kepada anak-anak, Pak. Hukumnya wajib memberikan nafkah. Memberikan makan, memberikan minum, kemudian juga menyekolahkannya. Ya, kalau dia sakit, kita bawa dia ke dokter, ke rumah sakit. Hukumnya apa? Wajib. Itu nafkah wajibah kita katakan. Hukumnya wajib. Yang ketiga kepada orang tua yang tidak mampu secara finansial. Artinya kita, terutama kita yang anak laki-laki, punya beban, punya kewajiban untuk mencukupi kebutuhan orang tua kita yang tidak mampu secara finansial, atau memenuhi hajat dan kebutuhannya bagi orang tua yang tidak mampu secara apa? Finansial. Hukumnya juga wajib. Adapun abah kita tajir misalnya, kaya raya, umi kita juga tajirah, kaya raya, maka gugur kewajiban tadi. Jelas ya? Jadi tidak wajib hukumnya seperti itu. Nah, dan rata-rata ya, kalau seumuran bapak-bapak ini atau ibu-ibu, itu yang lebih kaya orang tuanya apa anaknya?
Untuk zaman sekarang ini gitu loh. Rata-rata ya, antum sampai hijrah dari daerah antum ke sini itu tidak lain karena kondisi orang tua pas-pasan, bukan begitu? Ada sih yang dia hijrah ke sini karena sebab kawin, ada, tapi cuma satu orang. Jelas ya? Yang di pojokan. Ya kan? Tapi rata-rata yang hijrah ke daerah sini itu dari kampung halamannya dari daerah karena dia ingin apa? Ya, ada yang sekolah, kemudian berikhtiar, kemudian berusaha, kemudian subhanallah dia dapat kerjaan yang bagus, ya. Karena dia tidak mungkin kembali ke kampung halamannya karena sebab orang tuanya juga pas-pasan. Seperti itu. Akhirnya di sini dia tinggal jadi tajir, jadi kaya raya. Nah, orang tua kita yang di kampung itu, karena dia secara finansial pas-pasan, kewajiban kita lah, terutama buat kita anak laki-laki, wajib untuk memenuhi segala hajat dan kebutuhannya. Allahu a'lam. Nah, kemudian yang ketiga, yang keempat, yang berkaitan dengan nafkah wajibah atau infak wajib atau juga sedekah wajibah adalah zakat. Zakat itu adalah jika harta kita sudah memenuhi dua syarat, yaitu nisab dan haul, maka kita baru wajib berzakat. Nisab itu adalah kadar, nilai, jumlah yang Allah Jalla wa'ala tentukan. Jika harta kita sampai pada nilai atau jumlah yang Allah tentukan, berarti kita wajib zakat. Seperti emas yang 24 karat, kita baru wajib berzakat jika kita punya emas yang 24 karat itu berapa? 85 gram emas. Artinya kalau kita punya emas yang 24 karat cuma 50 gram, wajib zakat tidak? Tidak wajib. Kenapa Pak? Belum sampai nisab. Belum sampai nisab tidak ada kewajiban berzakat. 1 gram emas yang 24 karat sekarang ini berapa? 2 juta. 2 juta kali 85 170 juta. Jika bapak atau ibu punya rupiah, ya nilainya itu 170 juta atau lebih, berarti harta rupiah bapak sudah sampai pada hitungan nisab, berarti wajib untuk apa? Berzakat. Jelas ya? Nah, itu nisab namanya. Artinya kalau kita punya uang cuma 100 juta, wajib zakat tidak? Tidak. Kenapa? Karena belum sampai nisab. Jelas ya? Nah, dan insya Allah bapak-bapak 200 juta ada dong. Berarti bapak wajib zakat. Nah, jangan bilang enggak ya. Ini kan dihadiri oleh malaikat ini. Hati-hati diaminkan antum ya. Seperti itu. Jangan pura-pura bilang enggak ada. Ya, ibu-ibu juga begitu ya. Bilang aja ada gitu kan. Jadi malaikat juga mengaminkan ini yang hadir ke kajian ini ya. Seperti itu. Nah, amin. Subhanallah. Masa kalah sama ustadz? Nah, seperti itu. Nah, bercanda. Tapi tidak cukup dengan syarat nisab saja. Harta nisab tadi itu yang 170 juta itu harus berputar selama 1 tahun atau berumur 12 bulan. Misalnya nih, ya Om Thomas, ya tanpa sepengetahuan Kanurul, beliau ngasih saya hari ini pas waktu mau pulang nanti 200 juta. Ustaz, nomor rekening Ustaz. Siap saya. Hah, Om yang benar nih 200 juta Om Thomas. Iya, ambil. Diam aja, jangan ketahuan. Nah, iya ya. Pertanyaan saya, wajib berzakat enggak saya? Belum. Tapi nisab sampai enggak? Sampai. Jelas. Tapi kenapa kita enggak wajib berzakat? Belum haul, belum berputar 1 tahun. Nah, dari sini kan sebagaimana dikatakan oleh Nabi, la zakata fi malin hatta yahula alaihi al-haul. Tidak ada kewajiban terhadap harta apapun kecuali sudah berputar 1 tahun. Dan ini bantahan kepada mereka yang mengatakan zakat profesi itu ada. Setiap kali menerima upah, seleri atau gaji dipotong 2,5%. Kenapa? Alasannya bisa jadi 2, bisa jadi 1.
Subhanallah. Gaji antum berapa Pak? Cuma 20 juta Ustadz sebulan. Wajib zakat nggak beliau? Oh, Anda disuruh tuh setiap bulan potong tuh 2,5% dari 20 juta itu. Berarti 500.000 Ustadz. Itu sedekah biasa. Bukan zakat profesi antum itu. Nggak ada zakat profesi itu. Jelas ya? Tapi mungkin teman antum gajinya 200 juta per bulan. Wajib zakat nggak beliau? Zakat profesi setiap kali menerima 200 juta itu? Tidak. Kenapa? Apa nggak adanya? Haul. Belum berputar 1 tahun, baru terima sekarang kok 200 juta. Masa disuruh potong langsung 2,5%? Nah dari sini kita paham ya, zakat profesi itu apa? Tidak ada. Jelas Bapak Ibu? Wallahu a'lam bissawab. 6. Taib. Jadi ini 4 kewajiban nanti. Ini yang nanti yang berkaitan dengan doa. Doanya malaikat yang kedua tadi, mendoakan keburukan. Jadi doanya malaikat, ya Allah hancurkanlah ya Allah hartanya orang yang bakhil, yang kikir, yang medit, ketika di antara bapak-bapak tidak memberikan nafkah yang wajib kepada istrinya. Kena doanya malaikat. Ketika ayah tidak memberikan nafkah wajibah kepada anak-anaknya, kena doanya malaikat tadi itu. Jika anak yang tidak perhatian dengan orang tuanya, padahal orang tuanya itu membutuhkan bantuan dari anaknya, kena doanya malaikat tadi itu. Atau mungkin di antara bapak dan ibu tidak mengeluarkan zakat mal tadi itu, padahal hartanya sudah sampai nisab dan haul. Adapun misalnya ya, ada orang fakir miskin lagi kajian ini ya, subhanallah, dia kemudian assalamualaikum, waalaikumsalam, kita bilang Pak lewati Pak ya. Kena doanya malaikat tadi enggak? Yang kedua tadi itu. Kita ada fulus nih. Cuma kita lagi kajian nih, orang ya Allah enggak lihat-lihat keadaan. Pakai minta juga nih ya Allah ya kan. Kita bilang Pak nanti Pak ya, lewatin dulu ya. Menurut saya dosa enggak kita? Kena enggak doa malaikat tadi itu? Enggak. Kenapa? Bersedekah kepada mereka itu hukumnya wajib apa sunnah? Sunnah, ya kan seperti itu. Jadi doanya malaikat tadi, Allahumma a'ti mumsikan talafan, ya Allah hancurkanlah dan musnahkanlah harta orang yang bakhil dan kikir, berkaitan dengan 4 hal tadi. Nah, makanya Bapak, antum jangan bakhil ya dengan istri antum. Ini pesan ibu-ibu yang di sebelah sana, ya seperti itu. Nah, ya, antum bapak-bapak sebagai seorang ayah jangan sampai bakhil ya kepada anak-anaknya. Apalagi anak-anak yang masih dalam tanggungan antum. Jelas ya? Jangan bakhil. Antum juga jangan bakhil kepada orang tua yang ingin memerlukan bantuan dari antum sebagai anak-anaknya. Seperti itu. Kalau setiap tahun berzakat ya, jangan sampai tidak berzakat. Jelas Bapak Ibu? Nah makanya dikatakan oleh para ulama yang disebut dengan doa malaikat yang kedua ini adalah berkaitan erat dengan orang-orang yang bakhil, yang kikir kepada istrinya, kepada anak keturunannya, kepada orang tuanya yang tidak mampu secara finansial, atau mereka tersebut tidak mengeluarkan zakat. Wallahu a'lam bissawab. Makanya dikatakan Allahumma a'ti mumsikan talafan, ya Allah hancurkanlah hartanya orang yang bakhil, kikir, medit, ai mani'an malahu anid nafaqatil wajibat, dia mencegah hartanya dari nafkah wajibah. Ada 4 tadi ya kan? Yang pertama kepada istri, yang kedua kepada anak keturunan, yang ketiga kepada orang tua yang tidak mampu secara finansial, kemudian ya tidak mengeluarkan zakat. Wa amman nafaqatul mustahabbah fala tadkhul. Adapun nafkah yang sunnah, sedekah yang sunnah, tadi sama pengemis ya, yang kita kadang menolak, kadang ngasih, kadang menolak ya kan? Itu dosa enggak? Kalau kita bilang Pak maaf Pak ya, nanti ya, dosa enggak kita? Tidak. Subhanallah. Tapi kalau yang 100.000 tadi kita enggak kasih sama istri kita, maaf ya, nanti ya, dosa enggak Pak? Nah Bu, udah Bu disampaikan tuh ya, seperti itu. Nah, wallahu a'lam bishawab. Kenapa? Lianna sahibaha la yastahiqqu hadha doa, karena orang yang tidak mengerjakan sunnah tidak pantas
untuk mendapatkan doa ini itu kan bukan wajib, cuma sebatas sunnah dan anjuran seperti itu. Tapi bagus kalau kita bersedekah, nambah pahala, bukan begitu? Cuma maksud kita dari penjelasan hadis ini itu Ustadz, kalau ada orang fakir miskin atau orang minta-minta, atau mungkin kita maaf ada pengurus masjid yang telepon kita bilang pending dulu Pak ya, nanti bulan ini saya nggak sedekah dulu, bulan ini nggak bisa ngasih bantuan dulu untuk pembangunan masjid, insya Allah bulan depan. Dosa nggak kita? Tidak, karena itu berkaitan dengan sesuatu yang sunnah, bukan wajib, kita katakan seperti itu. Tapi kalau misalnya kewajiban tadi yang berkaitan dengan 4 hal tadi itu. Nah makanya Bapak nih, ini pesan betul dari ibu-ibu Babur Rahmah ini. Antum ini kan gak pernah hadir di Rebu pekan ketiga terutama kan seperti itu. Kata ibu-ibu, tolong dong Pak, tolong dong Ustadz, nasihatin tuh suami-suami anak. Kan? Subhanallah. Tolong jangan bakhil kepada istri. Nah hari ini sudah kita tuntaskan pembahasan ini. Naam. Wallahu a'lam bissawab. Jelas ya? Nah Pak, subhanallah. Makanya Pak, kalau kita nggak ada fulus, nggak ada kerjaan tetap, jangan pakai menikah deh. Apalagi 2, 3, 4. Ya kan seperti itu. Nah, karena Rasulullah mengatakan apa? Dalam hadis Abdullah ibnu Mas'udin radhiyallahu an, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, ya ma'syara syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwad fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanul faraj. Wahai para pemuda, wahai para laki-laki, bagi kalian yang punya ba'ah. Ba'ah ini kemampuan secara lahiriah. Kemampuan kalau bahasa laki-laki ada pekerjaan. Kalau bahasa ibu-ibu ada fulus. Bagi kalian wahai laki-laki yang punya kerjaan, yang sudah punya kemampuan secara finansial, yang sudah ada fulus, menikahlah. Karena dengan menikah itu ya menjaga diri kita agar jangan sampai mata ini jelalatan. Ya, dengan kita menikah itu sanggup menjaga syahwat agar syahwat ini ditempatkan di tempat yang halal. Nah, di ujungnya Rasulullah mengatakan apa? Wahai para bapak-bapak laki-laki ya dan para pemuda, fa illam yastati' fa alaihi bis-shaum fa inna lahu wija. Bagi kalian wahai laki-laki yang tidak memiliki kemampuan secara finansial, tidak ada kerjaan, tidak ada fulus, tapi syahwat tinggi, disuruh oleh Rasulullah apa? Puasa. Dengan puasa itu tameng dan penjagaan buat diri antum. Itu yang membuat ya tingginya syahwat antum itu volumenya berkurang dengan apa? Berpuasa tadi. Subhanallah. Tapi kan anak orang baik, Ustaz, soleh. Anak selalu ikut kajian antum lah Ustaz. Benar. Sekarang ini antum baik, soleh banget. Tapi ketika antum menikah, kemudian antum tidak bisa memberikan nafkah kepada istri antum, antum tidak bisa memberikan nafkah kepada anak-anak antum, antum menjadi orang yang tidak baik lagi. Berdosa enggak Pak? Berdosa, karena itu nafkah wajibah. Belum lagi yang berkaitan dengan rumah, pakaian, ya seperti itu dan lain sebagainya. Jelas Pak ya? Ini sekedar mengingatkan pesan khusus dari ibu-ibu. Wallahu a'lam bissawab. Nah, dari hadis ini Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala, ilmu yang bisa kita dapatkan adalah ya fil hadisi bayanu du'ail malakaini lil munfiki bi ay yakhlifa lahu ma lahu alladhi bazlahu fi turuqil khair. Bahwasanya dalam hadis ini penjelasan doanya dua malaikat, yang satu mendoakan kebaikan, yang satu mendoakan keburukan. Ya, wa 'alal mumsiki fa in yu'tiyahu talafan kama amsaka malau amma aujaballahu alaihi. Ya, Allah Jalla wa Ala ganti dengan kebaikan. Maju Bapak, taqaddamu. Maju deh. Taqaddamu. Naam. Kesian yang di belakang. Naam, insyaallah bulan depan yang di sebelah dibeli. Naam, alhamdulillah. Tapi maju Bapak. Naam. Tapi Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala, apa sih yang dimaksud dengan Allah Jalla wa Ala berikan ganti kepada orang yang suka berinfak, yang suka bersedekah? Itu pemahamannya ada dua. Ada yang sifatnya hissi, bisa dirasa, yang memang artinya Allah Jalla wa Ala menggantinya dengan harta lagi, melipat gandakan harta kita lagi, ya, sebagaimana yang dijelaskan
oleh para ulama. Ya, tapi kata-kata ganti di sini bisa jadi kita katakan sifatnya maknawi, abstrak. Ya. Subhanallah, fil hadisil babi laisa minasyarti ayyakuna malan. Bahwasannya Allah Jalla wa Ala mengganti kepada kita yang suka berinfak, bersedekah, itu tidak mesti digantinya itu dengan harta benda lagi. Tapi bisa jadi Allah ganti dengan harta benda. Itu yang pertama. Itu secara hissinya. Meningkat lagi harta kita, subhanallah, kita bersedekah ini, Allah Jalla wa Ala berikan lagi ini, kita bersedekah ini, Allah lipat gandakan yang itu lagi, dan seterusnya. Bertambah terus harta kita. Makanya memang benar kata para ulama, kalau kita ingin menjaga harta kita terus stabil dan terus meningkat, maka rajin-rajin bersedekah. Karena Rasulullah SAW mengatakan di dalam hadisnya, ya, dalam hadis Abu Hurairah yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, "Ma naqasat sadaqatun min malin." Tidaklah berkurang harta yang kita sedekahkan. Meskipun secara kasat mata terlihat berkurang, tapi subhanallah Allah ganti, ya. Sebagaimana yang Allah Jalla wa Ala nyatakan dalam surah Saba, surah yang ke-34 ayat 39. "Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh." Tidaklah apapun yang kalian infakkan dan sedekahkan, pasti Allah Jalla wa Ala menggantinya. Menggantinya bisa jadi dengan harta. Ya, tapi tidak melulu dengan harta. Fal amru awsa' min dzalika. Dalam perkara ini menggantinya itu longgar, artinya lebih luas daripada sekedar mengganti dengan harta saja. Bisa jadi, ya, faqat yakunu malan, bisa jadi diganti dengan harta. Ya, au barakatan fima indah, bisa jadi dengan kita rajin bersedekah, Allah jadikan harta itu penuh dengan keberkahan. Masya Allah, kita sanggup menyekolahkan anak kita sampai S2, S3 bahkan. Padahal harta kita biasa-biasa aja, nggak sebanyak si fulan. Si fulan itu, ya, anaknya sekolah juga, tapi tidak seperti kita. Berkah. Subhanallah, setiap istri menginginkan apapun, harta itu ada. Ya, bilang sama kita, "Bah, beliin dong tas Louis Vuitton." "Ah, insya Allah kita lihat ya. Ya, kalau ada duitnya kita beli langsung." Subhanallah, bilang, "Ada duitnya, alhamdulillah." "Ya, kamu yang beli apa aku yang beli?" "Aku aja lah, takut kalau kamu yang beli barang KW nanti." Kan seperti itu. Nah, seperti itu kan. Istri kan paling pintar dalam masalah mencari barang-barang seperti itu. Nah, artinya berkah ada aja. Subhanallah, setiap kali kita ada hajat sepertinya digampangkan oleh Allah Jalla wa Ala. Itulah yang disebut dengan berkah loh. Masya Allah, berkah. Nah, au salahan fil ahli wal walad. Masya Allah, bisa jadi Allah ganti dengan Allah Jalla wa Ala selalu menjaga keutuhan rumah tangga kita dan hubungan kita dengan anak keturunan kita. Keluarga itu harmonis banget gitu loh. Suami istri itu samara banget, sakinah, mawaddah dan rahmah. Sama anak itu Masya Allah, ya, baik banget. Anak juga hormat banget dengan kedua orang tuanya. Bisa jadi keberkahan itu Allah Jalla wa Ala ganti dengan seperti itu. Nah, subhanallah, makanya kalau kita ingin baik di rumah tangga kita, kalau kita ingin baik dengan anak-anak kita, kalau kita ingin, ya, keluarga kita ini tetap kokoh dan utuh, maka kita berusaha untuk apa? Bersedekah, salah satunya seperti itu. Nah, atau sa'atan fil 'aishi. Subhanallah, lapang dalam berkehidupan ini, gampang saja urusannya. Masya Allah, digampangkan, dimudahkan oleh Allah Jalla wa Ala. Ketika lagi duduk-duduk setelah kajian, Allah, kemarin tuh Pak Haji, anak-anak tuh kan pengen sekolah ke sini nih, cuma ada ganjalan nih, ada sesuatu ini. Ah, begitu ya, Ustaz? Ustaz kenapa nggak ngomong? Anak nanti menolong deh, anak bantu ini. Anak ada hubungan dengan situ. Nah, itu kan kelapangan dalam masalah hidup ini. Subhanallah, kadang seperti itu. Terkadang kita ada urusan apa gitu loh. Pak Haji jadi jual rumah yang di sana? Jadi, ada. Iya, oke. Subhanallah, ini ada yang nawar nih Pak Haji. Pak Haji kan bilang, ya, 2,5 M. Ini dia nawar 3 malah. 3 Pak Haji. Ya, malah 3. Subhanallah, berkah banget. Subhanallah, dia 3 maunya. Yang penting tuh dia mau bikin apa di situ. Ya udah, terserah. Nah, halas kalau begitu. 2,5 M-nya buat ana ya, buat 500 buat antum deh. Nah, halas ya. Dia malah. Misalnya, ini kan kemudahan hidup. Kita nggak tahu, bergaul kita mudah. Masya Allah, cocok aja sama orang. Subhanallah.
Ya kan artinya kita gampang, Masya Allah, disukai oleh manusia. Kan begitu. Karena kita rajin untuk bersedekah tadi itu. Allah ganti. Masya Allah. Nggak ada orang bersedekah itu nggak disukai oleh manusia. Bukan begitu? Allahu Akbar. Kita kan terkadang modal ludah dan liur doang. Nasihat aja isinya. Oh, ayo ke masjid, ke masjid, ke masjid, ke masjid. Ya kan begitu. Cobalah bilhal dengan sedekah. Subhanallah. Ini ada cerita seseorang. Dia itu bukan ustaz, dia bukan mubalik, dai, tapi dia ingin orang itu juga baik seperti dia. Masya Allah, subhanallah. Di kompleknya itu kan ada security, ada satpam ya. Kemudian ada orang-orang juga yang kadang duduk-duduk di situ doang, yang kebetulan di depannya ada warung. Subhanallah, legend-legend lagi orang tua. Dari habis Isya sampai subuh main gaple. Pasti ada itunya dong, ada sesuatunya itu. Subhanallah. Subhanallah, ya kan? Nah, orang ini kan keluar. Subhanallah. Keluar ke masjid. Pak Haji, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Dia kan nggak mungkin ngomong, ayo ke masjid yuk. Nggak mungkin. Ya, tapi ini orang baik. Subhanallah. Security itu, sapam, dia selalu membantu. Sudah makan belum? Belum nih. Makan ya. Berapa orang? 4 orang. Nih, 100.000. Subhanallah, sadar. Kadang ada makanan lebih, dia bakarkan ke security itu. Subhanallah. Termasuk kepada orang-orang yang main gaple tadi. Subhanallah. Ya terkadang dia dengan baiknya, assalamualaikum, waalaikumsalam, dia baik ya. Subhanallah. Lagi duduk-duduk santai dan seterusnya. Kadang ngasihkan sesuatu juga. Bayangkan, bukan mendukung maksiat, bukan. Tapi untuk baik aja. Subhanallah. Nah, apa yang terjadi? Mungkin karena dia sering membantu dan seterusnya. Ini orang-orang yang main gaple tadi kan gak enak. Nih, tuh si pulang. Kalau jam-jam sekian nih lewat nih kita jam 3 berhenti ya, udah ya. Jam 3 berhenti nih. Ini kalau jam 4 dia lewat nih biasanya. Kita malu dong, malu sama dia. Dia ke masjid, kita gak ke masjid, kata dia. Oke. Akhirnya benar. Sampai pada dasarnya, subhanallah, security tadi. Yang jarang ke masjid dan seterusnya. Ketika, kemana Pak Haji? Ke masjid. Mau ikut nggak? Ikut. Subhanallah. Ya kan seperti itu. Gampang akhirnya. Apalagi dia pasti baik dengan kita. Kita nggak ada di rumah, keluarga kita nggak ada di rumah. Lebih dijagain nggak tempat kita? Coba kalau orangnya bakhil itu. Subhanallah. Biarin deh. Teriak-teriak kemalingan deh. Kan begitu. Subhanallah. Iya kan? Tapi kalau kita, oh tadi ada yang ngantar itu Pak Haji, antum nggak ada ya di rumah? Iya, an lagi keluar kota. Nih ada titipannya nih. Subhanallah, amanahnya ada, dijagain. Kemudian dikejar, ada orang datang. Subhanallah, kenapa? Ada Pak ini nggak? Oh, orangnya keluar tadi. Ada amanah nggak? Oh nanti. Namanya siapa? Boleh nomor teleponnya? Nanti biar dia soal. Oh iya boleh. Sampai diperhatikan begitu. Kenapa? Saking baiknya tuh orang kepada tuh orang. Akhirnya apa yang terjadi? Dia tanpa memerlukan liur dan ludah untuk berbicara. Subhanallah. Dengan halnya begitu suka sedekah. Orang itu mudah untuk datang. Dan tahu. Orang-orang yang suka main gaplay tadi. Subhanallah. Sekarang sudah nggak main gaplay lagi. Hari-harinya ke masjid. Sudah mulai baik. Nasihat. Nah tambah mudah lagi. Bahkan meningkat tuh pada puasa sunnah. Si orang ini yang suka membawakan makanan berbuka puasa di situ. Tambah ajib lagi. Terkadang memang lisan kita perlukan untuk ilmu-ilmu tertentu. Tapi terkadang dengan hal kita, keadaan kita ya, seperti mengucapkan salam kalau ketemu. Kemudian kita juga dengan harta kita bersedekah. Itu memudahkan orang itu menerima dakwah kita. Kita subhanallah. Kita tahu orang itu nggak sholat. Tapi kan nggak pakai bayar Pak mengucapkan salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setiap kali apa kabar Pak? Sehat? Nah, orang itu nanya, ke masjid? Iya, mau ke masjid ini. Subhanallah. Berulang-ulang kita baik-baik begitu. Akhirnya kan ada rasa nggak enak. Pak Haji ke masjid. Ana enggak. Ana pengen ke masjid juga deh. Sampai ada perasaan begitu. Wallahu a'lam bishawab. Sampai orang-orang tadi yang main gaple tadi itu, Allahu akbar, ya kan? Bisa taubat. Dan salah satu ya, orang itu dianggap baik, kata Nabi Muhammad SAW di sisi Allah Jalla wa'ala, ketika seseorang yang ingin maksiat, tahu-tahu melihat tuh orang gak jadi melakukan maksiat, menunjukkan orang itu adalah orang baik. Kita tadinya ingin maksiat nih. Subhanallah. Ada Om Yul sama Om Thomas, enggak deh, gak jadi maksiat. Berarti Om Yul sama Om Thomas ini apa? Orang baik berarti kan?
Dia subhanallah ketakutan, bukan masalah apa, segan. Bukan dia takut berantem sama dua orang ini, enggak, segan, enggak deh, enggak enak. Tadinya pingin joget nih ibu-ibu itu. Ada tante pipit, jangan ya, enggak enak. Kan begitu. Bukan begitu? Jangan. Ada kanugul, jangan. Bukannya mereka enggak pakai omongan, cuma sudah subhanallah, enggak enak. Subhanallah. Kan seperti itu. Walhasil kita katakan bahwasannya ada hal-hal yang kita perlu dengan lisan, ada hal-hal dengan keadaan, ada pula juga kita dengan apa? Dengan harta. Subhanallah. Itu yang membuat orang kadang berubah, ya, sikapnya tadi maksiat menjadi taat kepada Allah Jalla Jalaluh. Wallahu a'lam bishawab. Bisa jadi afiatan fil badan. Dengan kita rajin bersedekah, berinfak, badan kita sehat tidak? Rohani dan jasmani itu sehat walafiat. Makanya kata Nabi SAW dalam satu hadis yang sahih, ya, yang disahihkan oleh Syekh Nasruddin Albani rahimahullah rahmatan wasi'ah, dawau mardakum bisadaqat. Obatilah orang-orang sakit kalian itu dengan bersedekah. Subhanallah. Kita baca doanya sudah. Allah ma'afini fi badani, Allah ma'afini fi sam'i, Allah ma'afini fi basari, la ilaha illa anta, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr wa a'udzubika min adabil qabr, la ilaha illa anta. 3 kali lagi kita baca. Kita kuatkan dengan sedekah kita. Mudah-mudahan dengan kita membaca doa dan bersedekah, Allah menganugerahkan apa? Kesehatan dengan kita. Bisa jadi sedekah kita, infak kita kepada istri kita, kepada anak kita, kepada orang tua kita, kepada saudara kita, Allah Jalla wa'ala ganti dengan memberikan kita sehat. Sehat walafiat. Nah, subhanallah. Bisa jadi insirahan fis sadri wa sakinatan fil qalbi. Subhanallah. Bisa jadi dengan orang rajin bersedekah, berinfak, itu menenangkan hati kita, melapangkan dada kita. Bukan begitu? Coba orang yang bakhil, hatinya sempit betul, dadanya itu sempit betul, gelisah pembawaan, gelisah aja. Padahal duitnya kayak tisu, comot ada lagi. Cuma karena dia bakhil, kikir, membuat dadanya sempit. Kemudian hatinya itu nggak tenang, takut sama orang, pembawaan suudzon aja. Kalau dekat dengan dia, jangan-jangan mau memanfaatkan ana nih, jangan-jangan mau memanfaatkan ana, atau paling tidak mau ngambil harta ana, jangan-jangan nih orang mau nipu ana nih orang. Kalau kita nawarin, penipu nih kayaknya nih orang nih, kan begitu. Sempit, dadanya tuh sempit, nggak longgar, nggak lapang, karena bakhil, sifat bakhilnya tadi. Nah, itu salah satu doanya malaikat tadi juga. Salah satunya mungkin nggak musnah hartanya, tapi jadi apa? Sempit dadanya itu. Bisa jadi begitu kan? Tapi kalau orang kita sedekah, infak, subhanallah, orang juga segan kali untuk menipu kita. Orang juga segan untuk memanfaatkan kita seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, termasuk juga kita Bapak Ibu baru bisa mendapatkan, ya, halawatul iman, manisnya keimanan tersebut, kalau kita sanggup untuk bersedekah, berinfak di setiap hari sesuai dengan kemampuan kita. Mau 10.000, mau 5.000, mau 2.000, subhanallah, disitulah nanti kita akan mendapatkan manisnya keimanan yang Allah Jalla wa'ala berikan kepada kita. Nah itu yang disebut dengan apa? Allah Jalla wa'ala ganti hartanya itu. Bisa jadi dengan harta lagi, bisa jadi tadi yang sifatnya maknawi tadi, abstrak. Allah ganti dengan kesehatan, Allah ganti dengan kelapangan dada, kemudian tenangnya hati, bergaul dengan manusia gampang, kemudian dengan anak istri selalu akur, selalu cocok, tentram, sakinah, mawaddah, dan rahmah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, adapun yang disebut dengan Allah ma'ati mumsikan talafan, ya Allah, hancurkanlah hartanya orang yang bakhil, yang kikir, yang medit. Maksudnya apa? 2 juga. Bisa jadi hissi, artinya bisa dia rasakan, bi ayyudhiballahu azza wa jalla malahu. Memang Allah musnahkan hartanya, Allah Jalla wa ala hilangkan hartanya. Fata'tihi afatun, ya, datanglah satu bencana, ya, yang akibat apa?
tatlifuhu atau tutlifuhu bi ihraqin wa sarakatin aw khasaratin fi musahamatin wa nahwi dzalika mimma yudhabul mal. Bisa jadi Allah hilangkan hartanya dengan caranya Allah Jalla wa Ala, dengan adanya bencana, kebakaran misalnya. Subhanallah. Atau apa? Dirampok, dicuri hartanya. Atau kerugian dalam masalah bisnis. Atau bisa jadi dia dalam kondisi yang apa? Sakit. Sedikit-sedikit sakit, sedikit-sedikit sakit. Subhanallah. Itu sudah enggak cukup lagi tuh, enggak bisa lagi penyakitnya itu dengan obat-obat warung. Dia harus ke rumah sakit ini, dia harus ke dokter ini dan seterusnya. Yang itu mengeluarkan harta yang banyak. Gara-gara apa? Bakhil dan kikir tadi itu. Nah, subhanallah. Makanya Bapak ini terutama buat istri Pak ya. Sekali lagi, kita usahakan, kita kan bekerja ini buat siapa sih Pak? Buat kita iya, tapi kan kita menikah. Ada istri dan anak. Kita kan ingin istri dan anak itu apa? Bahagia, termasuk orang tua kita. Ini ada true story ya, subhanallah. Ini cerita, bukan sinetron ini ya. Subhanallah. Ada pasangan suami istri ini. Subhanallah. Dia sudah legend lah kayak antum. Tapi dia itu curhat kebetulan dengan seorang ustadz gitu kan, seperti itu. Nah istrinya ini yang curhat. Subhanallah, istrinya ini hormat sama suaminya. Tapi pada batasannya kan puncaknya itu ada gitu loh, kesabaran, penghormatan dan seterusnya. Kenapa? Karena suaminya ini bakhil banget dengan istri ini. Bukan gak ada duit, ada duit. Itu kebiasaan dia. Start ya 20 tahun ya, subhanallah. Bahkan waktu itu dia bilang perkawinan ini lebih daripada itu, 30 tahun lah anggap. Saat dia kalau ngitung duit saat ngunci kamar. Subhanallah. Anak waktu awal kawin dia gituin sudah. Waktu awal kawin dia gituin anak. Subhanallah. Ketok-ketok, kenapa nih? Kenapa dikunci? Enggak apa-apa. Sebagai seorang istri yang soleha kan husnuzon aja kata dia. Subhanallah. Sampai berulang-ulang tuh. Ya kalau dia misalnya lagi menghitung duit itu enggak di dalam kamar yang anak tidur di situ, anak enggak masalah. Anak mau masuk kamar dikunci sama dia. Ya Allah, suami apa itu? Nah, pernah suatu hari dia lupa ngunci kamar. Lagi asik hitung. Yang receh, yang kertas apa semua. Pas dibuka, Assalamualaikum kata istrinya. Pantasan. Ana doain ya, doanya istri yang terzalimi mustajab. Semoga hancur bisnis inti. Enggak kuat lagi tuh istri. Benar aja enggak hitungan 6 bulan? Subhanallah, ada mengalami kebangkrutan. Ada sesuatu yang kurang dari bisnis dan dagangnya dia itu. Akibat apa? Bakhil dengan istri. Subhanallah, doanya istri yang terzalimi Pak, hati-hati Pak, mustajab. Meskipun ibu-ibu doanya suami yang terzalimi juga mustajab ya. Seperti itu. Nah, sama aja. Jelas ya, sama aja sebenarnya. Nah. Allahu Akbar. Jadi kita katakan saking apanya ya, subhanallah. Tapi ini istri, masya Allah. Mungkin kalau anak-anak muda yang sekarang, perempuan zaman sekarang sudah minta cerai itu. Main kunci kan. Kalau zaman sekarang kan hebat-hebat. ATM suami dipegang oleh istri kan Bu? Ya kan Bu? Seperti itu. Zaman dulu ingat nggak? Dapat terima gaji langsung kan diamplokin, langsung diambil semua. Alasannya untuk apa? Dijagain. Nanti kalau suaminya keluar rumah, nih 50.000 ya, nih 100.000 ya, nih. Jadi dia kalau mau keluar itu minta sama istrinya dulu. Allahu Akbar. Nah ini istri yang zaman sekarang. Kalau zaman dulu beda tuh, subhanallah. Suami agak sedikit inilah seperti itu. Walhasil Pak, yang begitu tidak benar. Ibu-ibu juga nggak benar. Kalau menguasain banget tuh juga nggak benar. Gitu kan seperti itu. Walhasil kita yang natural aja, normal. Pak, bilang Pak, tanah Bapak ada di mana aja sama istri itu. Bilang Pak, ya rumah Bapak ada di mana aja. Bilang Pak, istri Bapak ada di mana aja. Kan termasuk aset anak tuh ada di mana aja kan. Seperti itu. Bilanglah ngobrol. Jalan-jalan. Nih yang kita beli nih. Aku sebelum kawin sama kamu, aku beli di sini nih. Ini 2 hektar tanah kita di sini. Nah, ingat-ingat ya ini dia. Insya Allah. Rencananya apa? Ya buat kamu lah. Buat apa aku ini? Subhanallah.
Jalan lagi, nih ini rokok ada 3 kan. Ini 2 nih punya aku, yang 1 punya adikku. Oh iya. Nanti ini jalan lagi. Subhanallah, ini rumah nih. Ini kontrakan semua nih, kontrakan. Ada 1000 pintu. Ya kan subhanallah. Allahu Akbar. Tuh istri senyum di hatinya, kapan aku nguasain ini kan begitu kan seperti itu Allah. Wallahu a'lam. Diinfokan Pak, diinfokan ya kan. Kalau kita meninggal kan nggak tahu kita nanti kan diinfokan. Seperti itu kan masalahnya kalau beli kan nggak harus istri kan yang hadir. Tapi kalau jual istri harus hadir ya. Nah, seperti itu kira-kira. Taib. Nah itu bisa jadi hissi tadi. Tahu-tahu hartanya habis, dirampok, dicuri, kebakaran dan seterusnya. Atau yang sifatnya tadi abstrak ya, kita katakan itu harta kayaknya nggak berkah banget, kayaknya kurang aja pembawaan. Subhanallah, kayak nggak ada sesuatu sekali, atau sering sakit, atau bisa jadi anak kok melawan banget, istri juga begitu nggak taat banget dengan suami. Padahal suami merintahkan kebaikan, tapi nantang aja pembawaannya itu. Subhanallah, nggak berkah. Kenapa? Karena sifat bakhil yang ada pada diri kita tadi itu. Allahu a'lam. Sama masyarakat apalagi? Ya, subhanallah. Kita datang orang bubar. Ada bakhil. Subhanallah. Ya kan seperti itu. Orang nggak demen dengan dia. Subhanallah. Jadi orang bakhil itu memang musuh Allah ya. Nggak didemani oleh Allah, nggak didemani oleh makhluk. Malaikat juga nggak demen sampai didoakan seperti itu. Nah, apalagi sudah subhanallah, ada orang-orang yang memang seperti itu. Dia mampu beli mobil tapi pakai nebeng. Anak nebeng ya. Sampai pada tahapannya itu, kalau makan di restoran sama teman-temannya, pasti makannya itu duluan. Selesainya juga apa? Duluan. Anak alafu ya, minta maaf. Anak ke toilet dulu ya. Toilet apa? Nggak kembali lagi, langsung nunggu di tempat parkiran. Allah, kata teman nih, sekali-sekali kita coba deh. Ya benar. Akhirnya subhanallah diajak, makan yuk. Makan. Di sini ya, pesan yang ajib-ajib nih. Subhanallah. Hitungannya sampai habis tuh 3 juta 4 juta lah makan. Sengaja nih. Alhamdulillah 1 nih selesai. Cek. Orang itu udah meliatin. Sayangnya nanti aja nanti ini masih banyak ini. Sudah gampang. Subhanallah. Pas itu kan teman 1 nggak kembali. Yang ini kan nggak enak ini untuk meninggalkan sahib yang dekat yang biasa bayar itu. Tunggu. Sampai pada akhirnya orang ini minta izin. Ya akhi, ana lupa bawa dompet nih gimana ya? Subhanallah. Bilang, Pak, maaf Pak. Ini nanti insya Allah pulang yang bayarin. Hah? Kata dia, itu yang ngajakin aneh. Anak nggak bawa dompet gimana? Iya, inti bayarin dulu deh, ya kan? Orang kalau sudah bakhil itu diketusin orang, bakhil bayar dulu deh bayar ya, benar ya? Ya Allah banyak banget bilnya 3,5 juta nih, bayar. Oh, masuk ke mobil cemberut aja pembawaan. Jangan lupa ya. Ya udah gampang. Sampai rumah berapa hari? Udah. Ini kapan dikembalikan? Ya inti sedekah sekali-sekali. Ana terus yang bayar. Ya inti sedekah sekali-sekali. Ana nggak bawa bayar udah. Kata dia. Ya udah terserah. Itu kan janjinya inti udah. Seperti itu inti udah bayar 3,5 juta. Mau dikata apa? Dan teman-teman sepakat nggak mau membalikan sudah. Karena kebiasaan inti nggak pernah bayar juga kan. Akhirnya dia nerima. Allahu Akbar. Hati-hati. Dicoba oleh orang seperti itu. Dan ini ya artinya untuk jaga-jaga saja. Jangan sampai kita seperti itu. Didoakan oleh malaikat keburukan. Nah ini inti daripada hadis yang pertama ini. Wallahu a'lam bissawab. Orang yang selalu bersedekah dipastikan selalu keberkahan yang didapatkan. Karena malaikat Allah mendoakan dia kebaikan. Tapi orang yang bakhil, yang kikir, yang medit, terutama kepada istri, kepada anak, ya kita katakan subhanallah, itu ujung-ujungnya apa? Kehancuran buat diri kita. Itu yang membuat ya dada kita ini sempit, hati kita ini enggak tenang, gelisah. Kenapa? Sifat bakhil yang ada pada diri kita. Wallahu a'lam bissawab. Ada pertanyaan? Bapak Ibu? Ya Pak. Tanya
Ustaz tentang pembahasan sedekah dan infak. Naam, silakan. Iya Ustaz, kalau misalnya kan suami nih Ustaz ya, kita tahu bahwa suami itu kan kalau misalnya pegawai nggak masalah Ustaz, dia ada gaji per bulan. Iya. Ini kalau misalnya dia pedagang ataupun seseorang yang usaha lah Ustaz, Iya. itu kan nggak stabil, naik turun dan. Betul. Dan ketika Rasulullah SAW di embargo pun itu kan nggak ngasih nafkah Ustaz sama. Kata siapa? Saya nggak bagus. Kata siapa antum? Hati-hati ngomongnya. Artinya kan begini, antum sebelum menikah itu bilang aja sama istri antum, penghasilan anak sekian, anak ini bisnis. Terkadang kalau tinggi banget, kadang kurang banget, kan seperti itu. Jangan sampai alasan seperti itu, Rasulullah juga pernah loh nggak ngasih ini. Nah masalahnya istri antum ridho nggak begitu. Rasulullah SAW memang dalam suatu kesempatan tuh pernah memang, tapi bukan berarti Rasulullah nggak memberikan nafkah. Memberikan nafkah. Rasulullah pernah mendapatkan ketika di rumah ibunda Aisyah ada makanan nggak ada makanan. Aku puasa dulu deh. Sambil Rasulullah berikhtiar untuk mencari apa? Ya ma'isyah, untuk memberikan nafkah kepada siapa? Kepada istrinya, kan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Makanya kalau kita sebagai laki-laki ya, kalau memang belum siap untuk menikah karena nggak ada fulus tadi itu dan nggak sanggup untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak kita, maka lebih bagus apa? Untuk sementara waktu antum puasa dulu deh, sampai antum punya kemampuan. Atau antum jujur aja, ya dia siap nggak menerima antum dengan kondisi seperti itu? Karena kan itu dikembalikan kepada istri antum nanti. Kalau dia rela, alhamdulillah antum nggak dosa. Masalahnya kalau dia nggak ridha, nggak rela. Kita ini kan karena ingin cepat menikah dengan dia, antum kasih janji-janji, angin surganya banyak banget kadang. Yang ujung-ujungnya nanti ketika menikah, problem buat kita. Bilang apa adanya itu lebih bagus seperti itu. Kalau antum memang ditolak ya bukan takdir antum tuh perempuan, kan seperti itu. Antum cari yang lain lagi. Mau nggak yang al-lazifih, yang seadanya? Ya kan seperti itu. Karena kalau yang al-lazifih yang seadanya itu dikembalikan kepada istrinya, mau atau tidak, kan seperti itu. Nah, jangan sampai dengan alasan enggak sudah kalau kamu ya seperti itu. Ya, Rasulullah juga pernah begini. Kata siapa? Rasulullah berikhtiar, berusaha memberikan nafkah kepada siapa? Istrinya. Nah, makanya kan yang kata wajib tadi itu kan dikembalikan kepada kebiasaan tadi. Kebiasaan misalnya 50.000 di sini atau 100.000. Nah, antum berusaha setiap hari itu kasih istri antum 100.000, kebiasaan. Saya nggak tahu, mungkin lebih ya daripada itu. Seperti itu. Wallahu a'lam. Ya. Kita kan Jakarta, Jaksel itu lebih mahal dong daripada Jakpus, ya Jakarta Pusat. Jakarta Pusat lebih mahal lagi, ya kan, dari Jakarta Barat misalnya. Jakarta Barat lebih mahal daripada Jaktim nih. Jaktim lebih kecil nih. Ya antum cari perempuan yang Jaktim aja pak. Ya kan seperti itu, jangan Jaksel deh. Kan seperti itu. Nah, ya benar nggak? Loh, ini kan sesuai dengan keadaan yang di sana, kan seperti itu. Jelas ya? Jangan antum cari nih orang-orang yang Masya Allah. Loh antum nih sesuaikan kemampuan dong. Ujung-ujungnya antum pasang ring nih. Ujung-ujungnya antum jantungan terus nanti, ya kan seperti itu. Nah, udahlah sesuai dengan kebiasaan. Wallahu a'lam bishawab. Enggak, ini kan kita menikah. Menikah itu kan tidak hanya sekedar menyalurkan syahwat. Kita kan ingin cari pahala dengan menikah tersebut. Salah satunya apa? Memberikan nafkah wajib atau infak wajib kepada siapa? Istri dan anak-anak kita. Jangan kita enggak lah, menggampangkan gitu loh. Beda kalau misalnya dia itu tadinya Masya Allah, kemudian ada musibah. Dia minta ridho dengan istrinya, dia ngomong nih, aku dalam perjalanan waktu ini alhamdulillah nih, kondisi alhamdulillah naik. Sekarang ini sabar ya, ini berkurang nih, nggak biasanya. Antum minta ridho dengan istri antum. Jangan diam-diam aja, sok dulu gimana dulu, mobil kita kasih ini. Benar, tapi kan dalam perjalanan waktu, antum misalnya bangkrut atau mungkin nggak kerja. Antum minta ridho dengan istri antum. Jangan sok apa ya, cuek bebek gitu, nggak biarin deh, biarin. Nggak begitu, kita ngomong. Ini kondisi kita sekarang begini nih. Kita jelaskan supaya ada ridho dan ikhlasan dan relaan dari siapa? Dari istri kita itu. Ya Pak ya, jangan cuek bebek. Hari ini antum ngomong sama istri antum, Afwan nih lagi dagang lagi menurun ya. Tadinya kan aku biasa ngasih kamu 1 juta sehari, nih 100.000 aja sehari ya. Ya, ikhlaskan gitu kan? Ya ngomong Pak, jangan diam. Seperti itu supaya hubungan tetap akur, samara, sakinah, mawaddah dan rahmah.
Seperti itu. Minta ridha. Jangan sampai nanti kita dituntut oleh istri kita di akhirat. Nauzubillah min dzalik. Wallahu a'lam bissawab. Naam. Satu lagi Tad. Boleh Tad ya? Nggak boleh lah. Ana mau pulang. Ini khusus kajian, biasanya kajian di pekan ketiga. Cuma om saya yang di belakang itu, belakang antum tuh maksa saya harus ada kajian. Mau nggak mau. Silakan. Ya. Udah panjang lebar sudah jelasin. Kalau misalnya seorang suami ini ada apa namanya tuh sesuatu rusak Tad. Naam. Sakit dia, parah gitu. Suami. Stroke Tad. Iya. Stroke ya apa udah nggak bisa berbuat apa-apa. Betul. Jadi kan kalau nggak mampu dia memberikan apa. Betul. Betul. Ataupun suami yang ketika kecelakaan Tad. Betul. Yang nggak mampu lagi. Sahih. Sahih. Ya. Itu bagaimana Tad nanti ketika Gugur kewajiban itu nanti, tapi nih sebelum antum kecelakaan atau sakit stroke, antum harus siap-siap. Duit yang ada sekarang ini kan antum banyak nih, cerita antum kan lagi meningkat nih. Antum beliin tanah, antum beliin ruko dan seterusnya, ada tabungan. Jadi kita persiapan kita sakit pun ada gitu loh. Jangan nanti gimana Ustaz? Ya udah, nah kan banyak istri yang nggak sabar ketika mengalami seperti itu. Jangankan istri antum, istrinya Nabi Ayub nggak sabar waktu itu sampai meninggalkan beliau kan, seperti itu. Nah orang kalau kondisi sakit seperti itu sebenarnya sudah maafu, dimaafkan, gugur kewajiban. Dan syukur-syukurnya antum punya anak kan. Nah ketika sudah punya anak itu, anak sudah Masya Allah, sudah punya income, sudah punya maisha ya. Nah maka kewajiban antum itu berpindah kepada siapa? Kepada anak tadi itu. Cuma Bapak mumpung sehat nih Pak, antum ada uang lebih Pak, tolong itu dijaga. Penjagaannya bagaimana? Bukan cuma sekedar nabung-nabung doang. Gimana nih supaya uang ini nambah? Kan begitu. Caranya apa? Investasi, beli tanah. Subhanallah, 5 tahun jadi mahal nggak? Ini saya diajarin om saya yang di belakang itu kan, seperti itu. Kebanyakan orang, terutama ustadz ya, ustadz ini nggak hebat dalam masalah yang kayak ginian. Subhanallah, ketika dia tua misalnya atau sudah tidak produktif lagi, ya kesian. Subhanallah, murid-murid ini kesian sama dia, nanti ya bikin pelayan, sumbangan. Malu kan? Kita malu, punya harga diri. Subhanallah, maka oleh sebab itu kita nggak mau kita hidup dari hasil sedekah. Karena kata Nabi SAW dalam hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, inna min atyabi ma akala ar-rajulu min kasbihi. Sesungguhnya makanan yang paling terbaik yang dimakan oleh seorang hamba ya adalah dari hasil usahanya sendiri. Kita katakan. Nah, supaya kita nanti hidup di masa tua itu tenang, Pak. Ya tentulah antum dari muda sekarang ini, antum ada tabungan sekaligus juga Pak untuk mencukupi istri dan anak antum. Bukan kita tuh kurang tawakal. Ini tawakalnya kita. Kita menggantungkan nasib kepada Allah. Sekaligus kan tawakal itu ada ikhtiar, ada akhdhu bil asbab. Antum sudah menghayal nih, kalau anak tabrakan gimana ya? Kalau anak stroke gimana? Jangan dihayalkan Pak. Yang ada antum sekarang persiapkan aja itu. Akhirat antum persiapkan sama seperti persiapan kita dengan mati ya. Persiapan menjemput mati itu dengan cara apa? Dengan cara banyak beramal, banyak beribadah kan seperti itu. Termasuk persiapan di masa tua kan ada juga dong seperti itu. Jangan leha-leha aja. Gak anak-anak nanti begini-begini. Belum tentu Pak. Ya, anak belum tentu seperti abahnya. Anak belum tentu seperti uminya. Maka kita sendirilah sudah seperti itu. Ya tuh subhanallah, kita sering memberikan nasihat ya kepada teman-teman itu. Duit yang ada antum Masya Allah sekarang, tolong antum beli rumah. Antum punya istri, antum punya anak. Subhanallah. Haji dulu deh, haji dulu. Allahu Akbar. Ya boleh, kita nggak melarang antum untuk haji seperti itu. Tapi ini lebih wajib. Ini lebih wajib memberikan nafkah, menyediakan rumah dan seterusnya. Nanti kalau misalnya meninggal dunia antum gimana? Gampang istri anak ya nanti menikah lagi nggak apa-apa, anak ikhlas ya. Subhanallah, ya haula wala quwata illa billah. Siapa yang mau sama istri antum anaknya 9? Wallahu a'lam bissawab. Jangan begitu ya. Seperti itu. Kita alhamdulillah sudah punya untuk kopi itu. Nanti kalau kita meninggal tenang, alhamdulillah. Subhanallah, haji sudah nanti kan. Alhamdulillah punya kelebihan tadi itu. Makanya Pak, sebelum antum sakit nih Pak, antum harus persiapkan diri dulu. Artinya kan persiapan diri. Jangan antum gimana Satya? Ya, secara hukum sudah gugur tuh kewajiban itu. Tapi kan antum jangan begitu aja. Nggak apa-apa deh. Sudah ada fatwa begini gugur nggak. Yang ada antum ditinggal oleh istri antum. Malah mungkin ya bukan ditinggal, mendoakan antum. Ya Allah,
segerakan wafatkan suamiku ya Allah. Kan gak bisa jadi begitu nanti. Kalau antum begitu kan, karena orang yang begitu biasanya bawel, ingin cari perhatian dan seterusnya. Antum kan gak mau begitu Pak. Antum laki-laki Pak. Antum laki-laki. Antum harus kuat daripada istri antum. Antum harus jaga istri dan anak antum. Kalau toh antum sakit, antum sudah mempersiapkan ini dan seterusnya. Jelas Pak? Sehingga istri antum tuh tambah cinta dengan antum, anak-anak antum tambah hormat dengan antum, seperti itu. Selain kewibawaan agama ada pada diri antum, kewibawaan dunia juga ada pada diri antum. Oh, the best husband tuh Pak. Subhanallah. Itu suami sejati begitu gitu loh. Bukan yang pasrah doang, enggak apa-apa. Mungkin. Apalagi yang mengharapkan sumbangan orang. Allahu Akbar. Manusia itu jangan diharapkan, Pak. Kita berharap kepada Allah dan kita minta sama Allah ikhtiar sendiri, ikhtiar. Minta sama Allah, ya Allah berikan aku ini ya Allah, berikan aku ya Allah. Sehatkan aku ya Allah. Ya Allah sanggupkan aku untuk ngurusi istri dan anak-anakku ya Rabb. Ya kan seperti itu. Doa kita begitu. Jangan pasrah, Pak. Antum laki-laki, antum bukan perempuan. Antum harus kuat, lebih kuat daripada istri antum. Begitu kira-kira. Om Yul, ada janji nih gimana ya? Enggak apa-apa. Ahwat satu ya. Boleh ibu-ibu. Kan sudah disampaikan pesannya tadi ibu-ibu. Nanya lagi. Silakan ibu-ibu. Assalamualaikum Pak Ustaz. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi ingin bertanya tentang Apa? Nggak jelas Bu? Pencet lagi Bu. Ya. Tadi saya ingin bertanya tadinya tentang suami istri yang bekerja, kemudian suaminya kena PHK, tapi sepertinya sudah dengan pertanyaan yang pertama. Namun yang kedua saya ingin bertanya Pak Ustaz. Kalau manusia kalau manusia dianjurkan untuk berdoa tidak berdoa untuk keburukan, sementara malaikat tadi mendoakan orang yang buruk dengan menghancurkan gitu. Nah itu apakah memang ada perbedaan begitu Pak Ustaz? Terima kasih. Iya. Bolehkah kita mendoakan keburukan untuk orang lain sebagaimana malaikat tadi itu? Kalau memang ada alasan yang syar'inya dibolehkan. Seperti misalnya kita dizolimi oleh orang. Itu kita boleh untuk mendoakan, tapi bersabar lebih baik. Sebagaimana yang terjadi dengan Nabi SAW ketika kaum kafir Quraisy itu menzalimi, ya kan? Menzalimi Rasulullah dan para sahabat pada saat peperangan Khandaq. Sehingga membuat Nabi dan para sahabat terlambat sholat asarnya. Kata Nabi SAW, Mala Allahu kuburahum wa buyutahum nara. Semoga Allah Jalla wa'ala membakar kuburan-kuburan mereka dan rumah-rumah mereka. Kenapa? Akibat ulah mereka ini kita terlambat untuk melaksanakan sholat asar. Baru terlaksanakan ketika datang waktu maghrib. Nah, artinya sesuai dengan kezaliman yang dia lakukan. Nah, termasuk kalau kita memang paham, mengerti orang itu memang bakhil, kikir, sehingga dia tidak memberikan nafkah wajibah kepada istrinya, padahal dia ada harta, pekerjaannya bagus. Itu yang terjadi dengan istri yang terzalimi yang saya ceritakan tadi, yang ngitung duit dikunci kamarnya itu. Nah, subhanallah, doanya mustajab tidak? Mustajab. Kan seperti itu. Nah, termasuk kepada anak juga kan? Dia zalim kepada anak-anaknya, bisa jadi berbalik seperti itu nanti. Anak-anak itu tidak mau mendoakan kebaikan, malah mendoakan keburukan kepada ayahnya tadi. Nah, jadi mendoakan keburukan untuk seseorang kalau ada alasan yang syar'inya dibolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Meskipun kita katakan bersabar lebih baik kalau kita dizalimi. Naam. Om, afwan ya. Kita kembali nanti pekan ketiga lagi ya, seperti itu. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan. Semoga Bapak dan Ibu selalu dalam lindungan Allah Jalla wa'ala, sehat walafiat, dimudahkan dalam masalah rizki dan nikmat, dipanjangkan umur di dalam ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala, terhindar dari musibah dan malapetaka, dan dijauhkan dari kesusahan dan kesulitan. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu Nabi Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Kita tutup kajian kita
dengan masing-masing kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.